diwajibkan atas panjenengan apabila salah seorang di antara panjenengan nikah akan kehadiran tamu yang namanya mati. Jadi malaikat maut datang mon, nah nikah paling tahu panjenengan mau jadi yaitu nggak pak kalau areh melebeda orang tua atau nyelat beta ngucap benih benggona ngucap tromo dia pas main betul tuh benih mana tapi kuburan berarti nikah pun hadar ahadukumul salah seorang di antara panjenengan ampun kehadiran tanda-tanda kematian. Intaraka khaira, jika yang mau meninggal dunia itu meninggalkan kebaikan, banyak harta maksudnya di harta. Al wasiyatu, maka hendaknya berwasiat. Nggih, memberikan wasiat, papolong kepin. Nah, anak bawah itu papolong. Untuk apa? Wasiat lil walidain, kepada kedua orang tuanya. Nikah pun anak sama dia nikah. Nggih, mun anak sama dia berwasiat kepada kedua orang tuanya. Mun orang tua sama dia wasiat kepada anak cucunya dan istrinya. Paham? Jadi kalau misalkan ini ada orang yang mau meninggal dunia, ya. Syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat saya muliakan Allah. Alhamdulillah di sore hari ini kita melanjutkan proses pembelajaran tafsir Al-Quran, menelaah Al-Quran, memahami tentang isi dan kandungan Al-Quran untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi kita yang mengaku Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu manfaat sangat besar dan pahala yang dijanjikan Allah kepada kita yang beriman kepada Allah, surga malladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, itulah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Di sini ayat dari surat Al-Baqarah pada ayat 178. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian qisas tentang pembunuhan, yaitu orang yang dibunuh, ya, kalau dia merdeka maka dibalas dengan orang merdeka. Budak dibalas dengan oleh budak.
perempuan dibalas oleh perempuan. Jadi orang perempuan membunuh orang perempuan, maka orang perempuan itu gantinya. Budak membunuh budak, maka orang budak itu gantinya. Orang dewasa laki-laki muslim dibunuh, maka hendaknya dibunuh juga orang muslim yang merdeka. Nah, ini keputusan, kewajiban. Jadi kalau sudah merupakan wajib, tentunya wajib dilaksanakan. Tidak ada kasih sayang di sana. Tidak boleh, ya enggak? Tidak ada kasih sayang. Itu beb kan anu beb, ini beb, kasihan beb. Itu banyak anaknya yang membunuh itu. Anaknya masih kecil-kecil, tidak ada. Yang membunuh harus dibunuh. Itu hukum. Tidak ada masalah kasihan ini. Kalau misalkan itu terjadi kasihan lalu tidak dihukum, niscaya kehidupan manusia ini terputus. Kenapa? Karena yang kuat pasti akan membunuh yang lemah dengan serta-merta tanpa alasan yang benar. Pokoknya dibunuh saja. Makanya pembunuhan itu bila mana sudah tidak kenal kepada Tuhan, murah harganya. Ya, orang membunuh, ya, ribuan orang, ratusan orang, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka tidak merasa berdosa. Ya, nah kalau itu dibiarkan hukum membunuh itu tidak dibalas dibunuh, maka kehidupan manusia itu terputus karena yang kuat membunuh yang lemah, yang kuasa membunuh yang lemah. Seperti itu. Makanya supaya ada kehidupan ataupun supaya orang yang ingin membunuh seseorang itu merasa ketakutan karena sebab akan dibalas, maka qisas ini penting dijalankan. Ya, nah itu keputusan daripada Allah. Tetapi di sini masih belum selesai ini acaranya. Karena apa? Karena ada kalimat-kalimat yang selanjutnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang memaafkan atau diberi maaf baginya dari saudaranya itu sesuatu maaf sehingga tidak jatuh qisas, ya, tidak jatuh qisas. Misalkan ada orang nabrak, naik mobil nabrak orang yang berjalan, ya, yang ditabrak saudaranya sepupunya sendiri misalkan, yang nabrak sepupunya, ya, tabrak, habis tabrak tidak tahunya dia yang dilihat sepupunya sendiri, nangis-nangis misal, ya, nangis-nangis minta maaf, ya Allah bermain gini-gini. Tapi ternyata katanya saudara sepupunya, kakaknya atau adiknya, biarlah itu kan sudah takdir, bukan disengaja. Nah seperti itu boleh, ya, dibolehkan. Itu namanya pemberian maaf, ya, kepada saudaranya dengan sesuatu maaf. Fattiba'un bil ma'ruf. Karena itu kamu dikasih maaf, maka ikutilah dengan cara yang baik. Jangan dikasih maaf lalu dibiarkan saja. Misalkan matinya, ya, kuburannya tidak diurusi, tahlilannya ketika memerlukan mengundang orang, ya, tidak disuguhi makan dan sebagainya, tidak dibantu. Itu ya enggak bagus katanya Allah. Katanya Allah harus disuguhi, harus dikasih uang sebagai ganti rugi. Mungkin kalau punya anak, ya punya istri, nah, ya itu harus dibiayai sampai selesai, sampai kapanpun saja, selama kamu itu mempunyai keikhlasan di dalam membantu. Ya kalau perlu dikawin, ya kan janda itu anak bininya, ya enggak. Jadi sampai segitu. Jadi untuk anak-anaknya daripada dibantu terus, cuma dibantu beras, dibantu uang, ya bantu jasmani dan rohaninya. Kalau dia tidak mau, ya dikawinkan sama yang lainnya, gitu. Itu caranya Islam. Ya, jangan hanya membantu, tapi kalau bisa ya dijadikan keluarga. Itu bagus. Kalau istrimu mau, kalau tidak mau ya sudah, carikan orang lain supaya punya apa? Punya suami bertanggung jawab. Kalau sudah punya suami bertanggung jawab, sudah kamu selesai tanggung jawab terhadap kepada mereka. Tinggal kamu keikhlasannya dalam mau memberi itu. Wa ada'un ilaihi biihsan, dan hendaknya kamu membayar diat. Diat itu bukan diet, tapi diat itu membayar denda.
denda. Orang mati itu dendanya berapa kan gitu, ya enggak? Kalau artinya ditabrak, tak taunya katanya kan masuk mana polisi. Ada polisi, ini Pak mau damai Pak, ini kan masalah kekeluargaan begini. Tapi itu biasanya yang polisi nuntut. Iya, walaupun itu damai, kamu harus bayar diat. Nah gitu. Ya sudah, saya bayar diat Pak di hadapan sampean, saksikan. Kalau saya telah bayar diat, bayar berapa juta? Ya, silakan bayar. Sama polisi dikasihkan sama kamu. Keluarga yang meninggal dunia. Nah itu apa namanya, hukum-hukum Allah SWT. Dan apabila berkenaan dengan hukum masalah ideologi yang dibuat oleh manusia dengan cara seperti itu, ya lebih bagus, ya enggak? Karena apa? Supaya tidak ada pembunuhan yang disengaja. Kalau misalkan ada orang membunuh, nabrak lari, niscaya banyak orang yang ditabrak tuh Pak. Kenapa? Karena orang itu pinginnya jalannya itu cepat, ya, jangan dihalangi saya berdagang. Akhirnya bekerja dengan cepat. Kalau ada orang serempet, topok ibu kiri, nah mana ngecetat, ini enggak? Itu gara-gara apa? Gara-gara ada hukum. Tapi kalau ada hukum, anak saya tabrak kan nggak itu ya. Apalagi pas yang ditabrak itu anaknya jenderal, pas anaknya orang besar, kan bahaya itu kan enggak? Nah itu, jadi nabrak tentara satu itu atau polisi banding 1000 itu. Ya makanya hati-hati. Kalau naik sepeda motor, mobil, hati-hati. Niat selamat ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kalau mau naik kendaraan, kamu tidak akan kecelakaan. Kalau kamu baca 21 Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Tidak kecelakaan kalau naik mobil, atau tidak jatuh dari pesawat, ataupun tidak tenggelam di lautan. Itu hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya itu, tapi kandungan Al-Quran itu isinya Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur supaya tidak kemalingan, tidak kerampokan, tidak kebakaran, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ya, jadi selamat dari kebakaran, selamat dari pencurian, selamat dari perampokan dan lain sebagainya. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kalau kamu ada orang yang awas kamu, kalau lewat sini awas kamu, yang baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, kamu lewat di hadapan mereka, ini saya mereka tuh jadi gendeng. Itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Percaya? Iya. Tinggal ngamalkan aja. Mau takut sama orang? Siapa yang takutin? Jangan takut kepada siapapun, katanya Allah. Tetapi hanya takutlah kamu kepadaku dan kepada dosa yang menyebabkan kamu tersiksa. Dua saja. Takutlah kamu kepadaku, jangan takut kepada mereka. Siapa mereka? Ya semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Kepada gempa bumi, kepada tsunami, kepada banjir bandang, kepada kelaparan, kepada orang-orang yang zalim, pada orang-orang yang hasud iri dengki, ada orang yang jahat mau membunuh. Tidak usah takut. Takutlah kepada Allah dan kepada dosa. Jika kamu takut, yang beroreng takut gara-gara dosa kamu. Tapi kalau orang tidak punya dosa, tidak pernah takut kepada siapapun. Walaupun mau ditembak, walaupun mau dibakar, walaupun mau di apa saja, tidak pernah takut. Kenapa? Karena mereka bersama Allah. Nabi Allah Ibrahim, ya, tidak takut. Dilempar, malaikat akan bantu. Tidak, aku tidak butuh kamu. Aku butuh hanya dengan Allah. Ketika mengatakan Allah yang dibutuhkan, ketika terlempar itu ke api, Allah menyebut ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu jadi jati diri imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu enjoy saja. Kalau berdoa sama Habib itu berzikir, berselawat, jangan keburu-keburu. Baca semua apa yang Habib baca. Niscaya kamu nanti kalau diberi dari apa yang kamu minta, kamu berlebih-lebihan sampai berapa turun itu tidak akan habis-habisnya. Paham? Makanya nikmati. Jadi yang namanya ibadah itu merasa nyaman dengan duduk bersama Habib sambil
berdoa, berzikir, baca Quran, belajar Al-Quran, nafsirkan Al-Quran, kaji Al-Quran, itu bertambah enak hidup itu. Bukan tambah enak kamu itu. Kamu itu tambah nyaman. Jangan kamu artinya targetnya kamu ke sana, padahal kamu sendiri sudah luar biasa bagus. Tapi targetnya kamu ke sana, jangan miring-miring targetnya kamu itu. Targetnya kamu kepada Allah. Allah ridha, semuanya selesai urusannya. Jadi bagaimana menutupi kesalahan kamu di dalam melenceng pikirannya kamu, hatinya kamu kepada selain Allah. Kalau kamu fokus terhadap Allah, biarlah Allah yang menyelesaikan semua perkara-perkaramu. Sehingga kamu tidak susah lagi. Paham? Ya. Dan ini jalan sudah ya. Jalan agar kamu menemui jati dirimu atau menemui iman yang sebenarnya yang ada pada dirimu. Oleh karena itu orbitkan, ya, siram. Jadi iman itu disiram dengan tangis, disiram dengan zikir, disiram dengan selawat, disiram dengan tilawat Al-Quran dan kajian Al-Quran sambil mengamalkan isi dan kandungan daripada Al-Quran, maka hasilnya daripada hidup ini, maka dirimu akan menjadi damai, menjadi tentram dengan ketaatan, menjadi bahagia dengan ketaatan. Ya. Nah, itu ibadah. Jadi isinya dan kandungan daripada mengkaji Al-Quran itu niatnya supaya ibadah kita bertambah mantap. Ya, bertambah serius. Ya, harus serius kamu menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena semua aktivitas kamu, kelakuan kamu, dan gerak-gerik kamu itu semuanya yang menggerakkan Allah. Karena itu serius terhadap Allah. Tidak ada lain. Kamu kalau serius sama Allah, semuanya beres. Semuanya beres. Habib pingin ya apa yang diamalkan di sini kamu terus malam-malam itu di rumah diterus jadikan apa namanya nikmat. Hidup itu dianggap enjoy saja, tidak ada masalah. Ya, sehingga benar-benar terjadi ketidakada masalahan itu tadi. Kan masalah banyak. Nah, supaya tidak ada masalah, tinggalkan masalah demi Allah Subhanahu wa taala. Capai ridanya, niscaya masalah akan pergi. Ya, jal haq wa zahaqal batil. Jadi kalau haknya Allah itu turun, nurnya Allah masuk ke dalam hati nurani kita, maka gelapnya hilang, sumpeknya hilang, masalahnya hilang. Yang ada kegembiraan, terang benderang. Sehingga jelas yang benar itu benar untuk diikuti, yang salah itu salah untuk dihindari. Tak didapat oleh siapapun kecuali bagi orang yang mendapatkan nurullah. Ya, sirrullah dan zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah ini. Jadi kalau di sini dikatakan orang yang kena tabrak itu, keluarga yang bela sungkawa itu ya telah memberikan maaf kepada saudaranya yang nabrak. Lalu yang nabrak itu jangan bodoh-bodohan, jangan sok bodoh, tidak, tetapi bayarlah diat, ya, sebagai ganti rugi kematian dan hendaknya disayang-sayang keluarga yang hidup itu. Mudah-mudahan selamat, tapi ya, gimana ini hukum, paham? Mudah-mudahan selamat dari kecelakaan dan sebagainya. Dan paling beratnya dosa itu, ya selain syirik, membunuh. Ya, habis membunuh, nyeher orang. Yang membunuh dengan sengaja itu tadi. Jadi syirik menyekutukan Allah, di bawahnya membunuh. Paling tingginya dosa, paling beratnya dosa. Seher. Terus itu ke bawah. Ada 700 dosa-dosa besar. Kamu pernah dengar? 700 dosa besar itu. Termasuk ghibah, fitnah, namimah, adu domba itu dosa besar. Tapi kebanyakan manusia melakukannya dan tidak mau sadar, tidak mau tahu. Padahal itu dosa besar yang perlu ditaubati. Ngadu domba, nakut-nakuti macam-macam itu dosa besar. Tapi mereka tidak tahu. Nanti insya Allah pada waktu yang lain akan dibacakan. Ya, jangankan sampai 770 dosa besar kamu sudah tahu, cukup sudah. Insya Allah kamu akan takut
kepada yang 700, ada selamat insyaallah dari yang 700 itu. Kalau sudah 70 kamu dapatkan, kamu amalkan, insyaallah akan selamat. Selamat untuk jatuh pada perbuatan dosa besar. Nah, jadi hendaknya dia harus membayar diat dengan yang cara yang baik kepadanya. Ya, dzalika itu semua yang Allah sampaikan kepada kita, takhfifun min rabbikum, keringanan bagi Tuhanmu kepada kamu sekalian. Keringanan dari Allah untuk kamu. Ya, makanya jangan tidak bayar dietnya, jangan tidak membiarkan itu ada kehunan itu. Ya, berodi berang itu mata untung tak meruat misalkan, tidak bisa. Nyawa itu harus dibayarnya, nyawa. Walaupun prosesinya itu kegiatannya atau dia sebagai apa misalkan, pemulung misalkan, tetap dia orang merdeka, dibayar. Walaupun yang membunuh itu jenderal, tetap jenderal itu harus mati karena sebab menabrak pemulung itu tadi. Kecuali kalau pemulung atau keluarganya minta diat saja kepada jenderalnya, dan jenderal beri uang misalkan 100 juta karena banyak uangnya, itu dimaafkan oleh keluarga, itu tidak ada masalah dan itu boleh. Tapi kalau tidak menghargai karena pemulung, tidak ada. Islam tetap menuntut. Paham? Tapi kalau dia berbuat baik, sudah dah, saya tidak sengaja minta maaf, saya berapapun saja kau minta, saya akan kasih. Ya, saya minta misalkan 1 miliar, kasih 1 miliar. Sudah selesai urusannya. Jadi jenderal itu bisa bebas dari hukuman Allah, bebas dari hukuman manusia. Tapi kalau dibiarkan saja, mati buntu pasti buang. Allah tidak reda, karena itu hambanya Allah. Coba kalau kamu bisa buat matanya, bisa buat pendengarannya, bisa buat giginya, bisa buat apanya, jantungnya, hatinya, tidak ada yang bisa. Walaupun dia uangnya triliunan, tidak kira bisa membuat manusia. Ada orang bisa membuat manusia dan sifatnya seperti pemulung, bisa. Mau kasih berapa juta miliar dolar, tidak bisa. Makanya ganti. Kalau dia sudah memaafkan, kasih hadiah diatnya itu. Kalau dia sudah menerima, keluarganya menerima 1 miliar atau 1 juta, bahkan 1 juta kalau dia menerima, ya tidak masalah. Tapi dia sudah selesai urusannya. Tapi kalau tidak dimaafkan dan memaafannya itu hanya disingkirkan karena beberapa orang kecil, itu nanti tuntutannya sama Allah SWT berat. Ini tidak menghargai firman Allah. Paham? Nah ini, dalika ini semuanya yang Habib sampaikan, takhfifun min rabbikum, keringan dari Tuhanmu, warahmah dan rahmat. Andai kata pemulung tadi misalkan, ataupun saudara itu sepupu yang tidak memberikan maaf kepada saudaranya yang nabrak, hatta tunyen nade tak kira bisa memaafkan. Ada orang Saudi membunuh ada orang Indonesia membunuh orang Saudi, diminta berapa miliar itu, ya enggak? Tapi dibayar, disumbangkan se-Indonesia, lalu dibebaskan. Kalau mereka mau, ya sudah, diambil. Itu yang ditabrak itu orang biasa yang di Saudi. Kalau yang tabrak itu anaknya raja, anaknya menteri, anaknya apa, ya tidak bisa. Kalau tidak dimaafkan, tidak bisa dibayar, walaupun bayar triliunan Indonesia, tidak kita bayar. Tapi karena bayar ada diat, tidak apa-apa. Kalau tidak ada diat, langsung kepada yang di atas, al-hurru bil hurri, tidak bisa. Ya, apalagi istilahnya orang yang bekerja di sana, lalu yang ditabrak orang pribumi sana, bahaya. Sama di sini juga, yang ditabrak, ya orang Amerika misalkan, orang Saudi tabrak di sini, mau bayar apa kamu? Tidak. Pas tepat kanan menteri misalkan, pas ini kan. Nah itu makanya hati-hati. Makanya hati-hati itu hati di sini. Artinya ingat-ingat sekali tentang masalah hal-hal yang menakutkan seperti ini. Famani tada ba'da dzalika, barang siapa yang melampaui batas dari hal yang demikian itu setelah aku sampaikan kepadamu tentang masalah hukum-hukumnya, artinya tak majer karena kuat, ya,
Karena misalkan yang nabrak itu gubernur misalkan, ya, yang ditabrak itu orang tukang bakso, ya, mati, buang sudah. Nah, karena gubernur misal, karena presiden, buang saja, pendam saja. Nah, tidak diganti uang. Ini orang yang melampaui famani tada, barang siapa yang melampaui batas dengan tidak mengindahkan firman Allah ini, ba'da dzalika, setelah saya sampaikan kejelasannya, falahu adabun adim, maka bagi dia yang menabrak, yang membunuh, adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kamu tahu, orang yang membunuh itu pasti tidak akan enak tidur, tidak kira enak makan, pasti disiksa, dibayang-bayangi dengan apa? Dengan kejahatannya. Tidak kira bisa tidur. Kalau mati disiksa sama Allah sebelum mati. Itu camonggo mencari matur bercoba. Coba itu disiksa. Jadi sebelum masuk neraka sudah disiksa. Didatangi oleh apa? Oleh rohnya. Ditakut-takuti. Karena mereka tidak mengindahkan firman Allah atau tidak membayar diat. Falahu, dan nanti di akhirat adabun alim, dapat adab, dapat siksa yang pedih. Allah, masuk neraka maksudnya. Walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kamu tentang masalah qisas yang saya sampaikan ini, hayatun, ada kehidupan. Kalau tidak ada qisas, maka membunuh, saling membunuh itu murah harganya. Celoret bermacam-macam bana, celoret mate. Sedih lanjengan celoret sebandaan mate. Celoret sebandaan begal mate gara-gara seneku celoret lebih lanceng, lebih itu. Sebentar silat bisa matiin orang yang tak bisa silat. Sendi pistol bisa matiin sari tandi pistol. Tukang seher matiin orang ini batiin lah 200 juta ya batiin. Semuanya mana orang? Coba dengan YouTube. Coba kamu seher, berapa hari kamu bisa membunuh dia? 1 hari. Nih, berapa juta kamu minta? 200 ya, kasih 200. Seher. Sehari mati. Ya orang tak bojeng. Udah ngebojeng, mental boleh kalau saya tukang seher saya mati. Ini kan. Nah, seher itu sebenarnya sudah tidak ada sebenarnya, tidak bisa berlaku. Tidak bisa berlaku bagi kita yang Islam, yang beriman kepada Allah. Seher, mati dia coba setan. Setan itu lemah. Inna syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya setan itu adalah lemah. Ya. Dan Allah SWT yang kuat. Mungkin. Wannal quwwata lillahi jami'an. Bahwasanya kekuatan itu dari Allah. Kalau seher lemah. Membeda orang tukang seher, mata orang ahli ibadah. Mental, mati ribi. Karena ada penjaganya, ada bentengnya. Biar macangan itu. Tahu salah mengucap la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bila sampai mare enggi ni kamben dibentengi pada ekorong sampai ke langit non. Ekorong yang budil kaca berapa meter kasa, ekorong yang gelas biar gelas biar nggak disini kan nih. Dia nikah nggih. Itu orang nikah. Kira-kira selamat seher kata jopong. Dia tak bisa. Pas ngoceh tukang seher kuat, tak kuat. Bacaan nikah kuat. Coba ambil nyair gula. Coba dengar. Mental jibi. Mental mas mate mas. Ketua seher. Mangga yang seher mana sorot? Mana? Wah, Habib Bro. Seher. Pajatan seher? Iya seher wah. Engkau sih mate. Banyak contohnya bang. Tak benar.
Maka jahir Habib yang pertama ini. Boleh bentengan ni kagulat Allah dan Rasulullah. Macam yakin, tak yakin jadi Al-Quran. Dia firmannya Allah. Maka nampak menuju bin Habib harus ya yakin. Coba kadang yakin ke Al-Quran, bisa kedua kadang yakin itu kan seher, mudum ya. Jadi orang saya gendeng ya. Coba minta tolong kepada selain Allah. Minta tolong kepada Allah. Minta tolong ke orang lain untuk membunuh orang lain. Jangan Allah, ayo bang ya. Jangan benda ada pak. Senyoro ben se matak pada bayi. Soro orang. Pak bernyanyi hari ya. Bengal ben. Berapa 200 jak ke sana. Nih kesenyoro ben se tong seher pada. Mohon mati jeki masuk neraka. Tak kena masuk surga. Kenapa? Karena saya Pak Anu adalah hambanya betul kau. Hamba yang dihormat, yang disayang sama Allah SWT. Membada orang kafir, orang Islam, enggak, epaten orang kafir. Orang kafir, epaten, ben orang Islam, enggak. Tahulah orang Islam epaten orang kafir. Harus bayar dia. Gimana pun harus bayar dia. Kena oleh matian. Orang kafir tak oleh matian orang Islam. Ruang penghargaannya Allah Subhanahu kepada orang Islam. Tidak boleh. Walaupun ini al-hurru bil hurri, orang Islam, orang kafir. Ya, tabrak orang kafir, cedot mati. Tak oleh matian. Dia harus bayarlah karena dia ada syahadat. Cuk mati orang kafir, mati orang saya syahadat kabul. Berapa caranya? Komplotan, bayar diatnya untuk memerdekakan orang yang membunuh itu, yang menabrak. Ini kan pembelaannya Allah kepada orang Islam. Tapi pernah perang, orang Islam dibunuh orang-orang kafir. Ini kan benar bayar diat. Kenapa perang? Lain boleh. Maka namanya jangan takut. Matiin yang kafir. Mula ada dalam keadaan perang. Namanya kafir harbi. Wajib kamu bunuh mereka. Wajib, nggih. Membunuh berperang, jagung nangkung, nggih. Coba tahanang leer langsung, nggih. Tata soko na tata harian ini kalau kau ini ya. Mun mati na matiin. Ini kan pacet akhlak. Tata keramanya Nabi Muhammad mun matiin, faida kita tum fa'asinul gitlah. Membunuh orang lain, orang kafir yang memerangi kamu, maka bunuhlah dengan pembunuhan yang baik. Artinya petajem penting. Mau tembak petepak ke jaya ketebak ke dia segera mati. Cuk siksa. Ini kan rahmat dari Nabi. Nah, ini kenapa? Jadi walakum fil qisasi haya. Bagi kamu di dalam qisas ini yang saya ceritakan ada kehidupan. Akhirnya nyaman menodi. Ambil aja lah lebat ke keman-keman bain, tak kira mati orang men, hatta sepe. Entar kebungan Pak Tuti kan sepe lemah-lemah begitu. Sepe. Makanya kau yakin ya ulil albab. Kalau kamu berakal, jangan membunuh. Kalau kamu terpaksa tak sengaja, bayar diat. Jangan asal perintah dari komandan langsung bunuh. Iya kalau perang. Kalau bangsanya sendiri dibunuh ya apa? Nah itu jangan mau kalau jadi tentara, jadi polisi. Jangan ikut atasan di dalam membunuh. Patuhlah kamu kepada pimpinan. Tapi kalau dalam masalah membunuh, jangan patuh. Karena tanggung jawabnya itu di akhirat besar. Masuk neraka kamu. Gak kira masuk surga. Walaupun kamu sholatnya gimana, ya. Kalau membunuh ini urusannya bukan urusan mudah. Karena manusia itu ciptaan Allah dan kamu tidak bisa mencipta manusia. Sak jelek-jeleknya manusia, carpet elonga, buta mata nah, kopi sabaro, tak kira bisa biar kebaik. Apa boleh orang merdeka, orang tenggenteng, orang tinletin, nak kana, orang tua, pola tua cepok pas batu kaki, tembakin. Kita kira bisa apa? Masa nyaman, pola kuasa matiin orang. Jangan menjaga jangan Allah sebenarnya. Akhirat. Ya ada pembisik kok akhirat. Pemasuk neraka kan, tapi pemasuk surga dan Allah. Paham? Nah ini kalau berakal,
Tidak mau ngikuti pimpinan. Kalau pimpinan itu menyuruh manusia itu dibunuh, takut sama Allah. Ya, bunuh orang suntik bengker kepin. Bahasanya senyuntik ben senyoro pada neraka. Paham? Nah ini mau diapain lagi? Ya ini sudah ayat-ayat Allah. Habib hanya menyampaikan, dan Habib bisa membaca karena saya punya ilmu dan tahu pasti bahwa semua yang terjadi dalam dunia nyata ini ya sudah terjadi, dan ini hukumnya Al-Quran. Paham? Ya. La'allakum tattaqun, supaya kamu itu bertakwa, supaya kamu punya takut kepada Allah. Katanya komandan, bunuh, sikat, tembak kepin. Wah, ya dia mengendeng ban. Mun ban nembak berarti ban tak takut Allah. Engkau dah beriin hadiah kepada ilmu, so baca mbian ni kendi takut Allah. Cek takut ke manusia. Mun gule misalkan jadi apa? Jadi tentara. Pas tentara komandan ngocak bunuh. Tak bunuh dia gulakan. Gua tak bunuh. Paten berpaten. Mati tu kau tak apa mati sebab bunuh orang. Sudah benar dia. Menggula di dokter suntik bengkak, tak suntik kok. Jadi mak suntik bengkak. Mak mati orang orang terus dia. Peraban itu terus dia. Peraban terus kuasa. Beri bandar sebanyak 5 tahun sama kuasa. Saya kuasa ni ke Allah benimbian. Mana nikah? Membian jeki mula berak mati ya. Hah? Nah nanya ber. Tak kira ni siapa? Mencari malaikat tajuk ke kaki orang. Hah? Nya benar. Mula mari seksa itu. Aru wajan Allah. Paham? Nah, mun ambian di akal, pas ambian ni kata hendak membunuh, walaupun disuruh siapapun saja, walaupun orang tuamu sendiri menyuruh membunuh orang lain, jangan mau. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh ya taat kepada siapapun, kepada pimpinan kamu, jenderal kamu, presiden kamu, orang tua kamu, bila mana mereka menyuruh kamu membunuh, jangan mau. Karena itu bukan perintah Allah, dan itu larangan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik aku mati daripada membunuh orang. Lebih baik dibunuh daripada membunuh orang. Itu maksudnya. Kalau mau membela Allah, kamu tidak terima dengan apa yang aku lakukan, dan aku membunuh aku, karena aku tidak patut kepadamu, jenderal, presiden, ya tak tembak mati. Syahid gula. Kenapa? Karena membela agama Allah. Takut nyari syahid makin repot. Mungkin berak nyari beras menoloh. Esogok beras kalah. Hah? Esek sampean nggih. Naudzubillah misalnya. Aku akal, wahai orang yang berakal. Ya ulil albab, wahai yang berakal, yang sudah bisa menggunakan akal. Gunakan akalah supaya embian ini jadi orang setakwa. Paham? Kutiba alaikum idza hadar ahadakumul maut. Diwajibkan, ini kapan mari ini kan masalah apa qisas. Nah, semakin lain boleh mula para mati yang pian. Nah, ini tentang masalah hayat, akhir hayat manusia. Dan ibu yang mati orang atau yang batin, qisasnya mana? Mungkin diwajibkan kutiba alaikum, diwajibkan atas panjenengan idza hadara ahadukumul maut, apabila salah seorang di antara panjenengan deteng mati atau sakarat. Jadi sakarat itu kapan, Dep? Ketika manusia itu umur sudah akan mencapai 40 hari sebelum matinya. Itu sakarat. Beda orang tua, biasanya orang tua kalau gitu. Kalau gini, kalau sudah 40 hari itu apa kan tonyelato. Marana engkau nak, mulai nak engkau nak, bari mak bungkon panjenengan mak, Bu, dia bungkon panjenengan Bu. Ninja ada benih bengkok, dia membungkon panjenengan. Wah, pas nak cuka kuburan, berarti 40 hari bitong dah. 40 hari sebenarnya lah. Makanya jaga orang ajar kemarin, minta maaf terus dulu. Apaan Bu dia?
keluarga. Rob anu lah monggo tanda-tanda kematian. Nah, tanda-tanda kematian ini pernah terjadi, ya, pernah terjadi kepada siapa? Nah, Yakub, ya. Diwajibkan atas panjenengan apabila salah seorang di antara panjenengan nikah akan kehadiran tamu yang namanya mati. Jadi malaikat maut datang mon. Nah, nikah paling tahu panjenengan mau cari yeto nggak pak kalau areh. Mula beda orang tua atau nyelat peta ngucap benih benggona, ngucap tromolia, pas main betul tu betul tu benih roh mana tapi kuburan berarti nikah pun hadar ahadukumul salah seorang di antara panjenengan ampun kehadiran tanda-tanda kematian. Intaraka khaira, jika yang mau meninggal dunia itu meninggalkan kebaikan, banyak harta maksudnya, di harta. Al-wasiyatu, maka hendaknya berwasiat. Nggih, memberikan wasiat, papolong kepin. Nah, anak bawah itu papolong. Untuk apa? Wasiat lil walidain, kepada kedua orang tuanya. Nikah mun anak. Mun anak sama dia nikah. Nggih, mun anak sama dia berwasiat kepada kedua orang tuanya. Mun orang tua sama dia wasiat kepada anak cucunya dan istrinya. Paham? Wal aqrabin, dan juga karib kerabat sanak family. Nggih, sampai kepin. Apolong kepi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan alal muttaqin, kebenaran janji-janji Allah yang benar atau kebenaran atau keseriusan atas orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau misalkan ini ada orang yang mau meninggal dunia, ya, ini Habib ini paling ahli, mungkin se-Jawa Timur paling pintar Habib masalah ini, ya, masalah faraid namanya. Faraid ini pembagian waris. Makanya kalau Habib mengajarkan waris kepada kamu, mungkin kamu bertele-tele 10-20 tahun tahu. Enggih. Tapi pun ngajar ke Habib 5 menit bisa faraid. Dari sengkong banget dan Habib. Enggih. Makanya kejulukan ke Habib, Habib ini pintar masalah faraid. Padahal faraid ini fardu kifayah. Saben doso harus ada yang paling pintar faraid. Benar paling pintar cara Ustaz Baharun Habibnya. Ustaz Baharun ini gugul-gugul, pantas dijadikan profesor oleh Habib Muhammad Al-Maliki Mekah. Si profesor ini kan Ustaz Baharun dari Penterah. Ustaz Baharun ngucap Mbiyan Salim profesor. Saya juluki profesor ke Habib Ustaz Hasan Baharun. Kenapa boleh Karena berbicara masalah faraid hanya 5 menit saja memberikan tahu jalur-jalurnya. Katanya Ustaz Baharun, kamu profesor. Aku memang ahli di dalam faraid, tapi kalau mengajarkan seperti antum mengajarkan anak, tidak bisa. Ustaz Baharun ngajarin Habib tahunan, dari mulai kelas SMP, SMA 6 tahun, ditambah dari Tauhid sampai ke Hadramaut. Oke, tangan. Jadi disimpulkan secara sains dan teknologi ataupun masalah keputusan dan sebagainya dengan apa yang diajarkan di ITN masa bisa merangkum, memudahkan. Ternyata betul-betul ketika ditasih kepada guru kami Ustaz Hasan Baharun, ternyata ini luar biasa. Ustaz Abdullah Abdul ini luar biasa ahli faraid. Ustaz Maliki luar biasa. Tapi nerangake Habib cara tak bisa. Atau mungkin jadi budun biar nih kembali mun diajari 5 menit tak usah 10 menit. Nikah faraid. Nah, faraid ini berbicara barang siapa saja yang meninggal dunia. Siapa saja yang meninggal dunia dan dia meninggalkan ibunya, bapaknya, anak-anaknya dan istrinya, itu ada hitungannya. Siapa yang meninggal dunia yang ditinggal ada istrinya dan anak-anaknya serta cucunya, ada caranya. Terus begitu kan tak ada. Nah, siapa yang meninggalkan dunia dan dunia harus dibagi, maka itu pembagiannya sesuai dengan orang-orang yang ditinggalkannya. Siapapun yang meninggal, boleh istrinya, boleh suaminya, boleh anaknya, boleh ibunya, boleh bapaknya, boleh buyutnya, kakeknya, atau cucunya. Tetapi kalau mereka yang meninggal itu meninggalkan dunia
dan ada yang orang-orang yang ditinggal, maka hendaknya ada harta warisan yang harus dibagikannya. Paham? Nah itu satu momen yang paling penting untuk disampaikan. Bukan pembelajaran ini, bukan pembelajaran faraid, ya. Tapi faraid itu ada tertentu, pembelajaran tertentu khusus. Siapa pintar baca cerdas baru bisa. Untuk cerdas perlengan kian, juga perlengan. Oke, nikah faraid. Dan tidak boleh, ini kan hadisnya apa? Berwasiat terhadap kedua orang tua dan akrabin. Akrabin ini karib kerabat. Karib kerabat siapa saja, sepupu boleh, atau misalkan yang dianggap dekat sebagai teman, karena temannya itu berjasa di dalam usahanya, sehingga berwasiat, nanti kalau saya misalkan meninggal dunia, kasih dia, ya. Setengah dunia saya kasihkan dia karena dia berjasa dengan perusahaan saya. Itu tidak boleh. Jadi wasiat itu tidak boleh daripada sepertiga. Kalau misalkan sepertiga seperti ini bola, ya sepertiga gini, seperti lambang Mitsubishi. Ini kan sepertiga, boleh bagi orang lain. Tidak boleh separuh. Ya, di Al-Quran juga ada. Kalau sepertiga boleh, tapi tidak boleh. Dihapus dengan apa? Dihapus dengan faraid itu tadi. Karena faraid itu masih ada haknya ahli waris yang patut menerima sebelum mereka dari keluarga lain atau karib kerabat atau handai tolan atau teman-teman. Jadi yang wajib dulu, apa yang wajib? Keluarga ini dari kakek nenek, ayah ibu, laki bini, anak botoh, paman saja tidak boleh, bibi saja tidak boleh, saudara saja tidak boleh. Yang boleh itu yang sesuai ini. Nah ini kalau berbicara masalah ini juga panjang lebar. Tapi kan tafsir ini yang cuman hanya sekedar tahu saja apa yang disampaikan tentang masalah apa yang Allah sampaikan pada ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Nah ini keputusan yang benar bagi orang yang bertakwa. Kebenaran bagi orang yang bertakwa untuk digulirkan, untuk disempurnakan dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga. Faman baddalahu, barang siapa yang menggantikannya, lalu berwasiat kepada orang. Pas orang itu bilang, katanya ini karena banyak hartanya, dikasih ini sekian, akhir waris oleh apa? Ini kan nyaman ngobrol apa? Ngobrol wasiat. Wasiatnya sudah beri nikah, misalkan 2%, 5% misalkan. Tapi enten, bukan nikah separuh nikah, seperempat nikah. Pas bagi keterkaitan TV misalkan. Ahli waris tahu ini kata agaknya. Paham? Faman baddalahu, barang siapa yang menggantikannya, merubahnya wasiat itu yang disampaikan kepadanya, lalu dia membuat ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarkannya wasiat itu, fannama itsmuhu alladzina yubaddiluna, maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengubahnya wasiat itu. Paham? Maka jangan bengal abri wasiat palsu. Jadi perantara menjadi wasiat tapi memberi wasiat palsu. Atau saksi palsu. Kan saksi palsu apa? Saksi palsu ini akan mendapat adab, ada dosa. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah ini maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar itu adalah doa-doa kita, mengetahui keleceknya manusia atau kebenarannya manusia. Benar atau tidaknya seseorang itu akan dilihat dan diketahui oleh Allah. Pembicaraannya, bisikannya, komplotannya itu bisa didengar semua aktivitas. Jadi manusia beraktivitas, bermusyawarah untuk menjatuhkan kemudaratan kepada orang lain atau menjatuhkan kemanfaatan kepada orang lain, semuanya didengar dan disaksikan oleh Allah karena Allah maha mengetahui. Jelas? Nah, kalau Allah sudah maha mengetahui, apakah Allah akan diliciki? Akan dikhianati? Atau akan dirubah sesuatu yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik?
Orang yang beriman dan bertakwa itu tidak berani berbuat seperti itu. Karena itu hakkan alal muttaqin, orang yang bertakwa itu berada di atas garis yang lurus. Kan makin berdengocak, itu Vivian, Fudan, itu aliran garis lurus. Aku tuh garis lurus dari PKI lah. Aku tuh salah. Padahal yang benar garis lurus itu adalah hada siratul mustaqim. Ini jalan yang lurus, ini garis yang lurus, yaitu jalannya Allah. Kalau kamu bertakwa, tidak lain kecuali merajiknya kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu garis lurus. Ini garis lurus seakan-akan kejam. Ilikfa makinlah. Saya tepat aku tidak salah, saya salah aku tidak tepat. Karena musyawarah pas tepat. Itu sudah banyak, itu sudah mufakat, itu tidak bisa dirubah-rubah. Al-Quran ini menyatakan seperti itu. Al-Quran kan cuma 1 ayat, itu 10 ayat itu sudah. Wah, karya botok ya. Ini mana susah ya Pak? Hah? So akan lebih pintar dia daripada Allah. Paham? Faman khafa min musin janafan, barang siapa yang khawatir berat sebelah. Ini berat sebelah, maka di sana ada apa? Ada hukum faraid. Nah, hukum faraid ini siapa paling terbaik di Indonesia ini kan boleh Pak? Saya Indonesia pun. Faraid khusus faraid. Nggih, tapi boleh tak sombong. Nggih, tak sombong. Tapi menembian di masalah faraid, tak usah ajar ilmuna. Bib, boleh bib. Keluarga nikah datang ke ajunan terus memberes faraid bib. Oke. Di mana? Anak. Misalkan berapa kopi anak? Jual gak ada tak? Mari jual kopi misalkan 1 miliar pesena. Ni kopi 1 miliar pesen bib. Tahu sambil pesena. Sambil pergi ke Habib pas repot bib. Jadi mau tu pergi kopi. Uangnya saja, nilainya saja berapa? 1 miliar, 1 miliar. Siapa sampai saya mati dah, Fulan. Sampai saya tina dah, Fulan. Toles, 2 menit mari lah. Ya, beginilah. Bapak sekian, ibu sekian, anak sekian, mari lah. 1 miliar, mari beres lah. Dengan ini maksudnya, ini menumpian di kebeteran tentang masalah tak bisa. Takut berat sebelah, karena Allah ni kah? Min musin janafan. Takut berat sebelah, membawa nikah laki-laki nikah kaya, masih beri separuh. Sebini nikah miskin, beri separuh misalkan. Tak kayak ini, beda cara. Jadi sesuai dengan apa? Dengan Al-Quran. Au ithman atau dosa. Jadi berat sebelah atau berbuat dosa, faslah bainahum. Kemudian kita ini menjadikan aslah. Ikatan kebaikan di antara mereka atau memperbaiki sengketa mereka terhadap masalah nikah, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa. Artinya harus ada sebagai tak dosa nikah ahli waris. Dia tengah Habib. Apaan sana? Ya lah. Mari lah ya. Riyan Allah dan Al-Quran. Kita kuson. Sepakat tapi keluarga sekolah bagi Mas. Paham? Nikah. Malah tak dosa. Tak kena dosa. Kenapa? Gula matapakin. Akhirnya sendi hari tak dosa. Habib tak dosa karena di ilmu mendapat matapakin. Fa aslah harwanya. Memperbaiki sengketa di antara mereka. Fala itsma alaih. Maka karena sebab ada islah, maka tidak ada dosa. Mereka tidak jatuh dosa karena berat sebelah atau ingkar kepada amanah atau wasiat yang disampaikan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengampun dosa karena sengketa karena tak tahu. Rahim, Maha Kasih Sayang saat tukaran. Di Indonesia tak ada tukaran. Mau partai apa saja, tidak usah tukaran. Sepenting kita mohon kepada Allah, apa yang dipilihkan Allah terima. Ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia tetap bersatu, beriman dan bertakwa kepada Allah, dan Allah SWT mengangkat derajat kaum muslimin yang ada di Indonesia khususnya, dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.